Halo Smart Viewers, welcome back to Sore-Sore Seru. Seru banget. Nah, Smart Viewers, Yes. kita masih sama Kak Dani nih dari Parkour JKT. Nah, tadi kan kita udah cerita-cerita kan tentang parkour, kalian latihan di mana gitu. Ternyata gue baru tahu kalau misalnya banyak ya antusias dari bahkan anak kecil, orang tua, bahkan perempuan juga. Nah, aku mau tanya dong Kak Dani sendiri, gimana sih antusias masyarakat ini ke dalam parkour yang ada di Jakarta ini? Nah, antusias masyarakat saat ini kayaknya itu seperti yang bilang tadi, karena kita nggak aktif selama 1 tahun, itu kan waktu yang lama, jadi kan mereka tidak melihat parkour nih, ada nggak sih parkour gitu kan. Nah, makanya kita mulai kembali lagi aktif dari sosial media, kita sosial media segala macam lagi. Perlahan sih udah balik lagi, yang dari lama sudah tidak latihan parkour, mereka sedang kembali latihan lagi. Ya perlahan antusiasnya mulai naik. Wah, syukurlah, bagus ya. Berarti udah mulai udah mulai latihan lagi juga ya. Apalagi orang-orang juga udah mulai lihat-lihat lagi gitu, udah mulai aktif juga di Taman Puring kayak tadi contohnya. Nah, tadi pas lagi ada komplek, tadi kita juga nanya-nanya dulu ke Dani, ternyata Parkour JKT sebenarnya ini di bawah naungan dari Parkour Indonesia secara keseluruhan, di mana memang di kota-kota lain ini juga udah ada cabang-cabang subkomunitasnya sendiri. Nah ini ngomongin Parkour Indonesia juga nih, Dani, ada semacam kolaborasi nggak sih, misalnya sebelum pandemi ini Parkour JKT mungkin main sama Parkour kayak di Bali gitu. Tadi kan lu sendiri juga pernah main ke Bali, mungkin boleh diceritain kayak saling gimana sih nih bertemannya atau komunitas berjalannya gimana? Oke, jadi kalau untuk saya bisa bilang kolaborasi ya bahasanya, ini sering nih diadain, biasanya 1 tahun sekali ada yang namanya Jamnas atau Jamming Nasional. Ini seluruh Indonesia, komunitas parkour seluruh Indonesia berkumpul di suatu daerah, misalnya kayak yang lagi ditunjuk pilihannya di tahun ini, misalnya Bandung. Nah, kita berkumpul di Bandung gitu. Dengan agendanya kayak selama 3 hari, itu nggak cuma melakukan parkour bersama, tapi kayak jalan-jalannya juga banyak lah pokoknya kegiatan yang kita lakukan. Ada juga yang namanya Jamrek, jamming regional, tuh lebih kayak Jabodetabek. Kebetulan kemarin belum lama kita ngadain di Bekasi, itu kecil-kecilan aja, sekedar temu kangen kan. Itu Jamrek. Oke. Itu tos-tosnya ketemuannya nggak pakai tangan ya, pakai kaki setahu gue. Langsung salto. Sambil salto. Sambil salto ya. Oke, event-event khusus apa? Event-event khusus perempuan pun ada namanya itu, karena antusias praktisi perempuannya cukup banyak, jadi namanya Girls Day Out. Nah itu sama juga. Jadi cuman perempuan-perempuan aja, dan mereka ya udah jalan-jalan bareng, latihan bareng selama praktisi perempuan. Kayak gitu. Oke, tadi gue mau nanya soal fasilitas parkour nih. Pemerintah sekarang ada nggak sih fasilitasin kalian untuk latihan parkour? Ya, seperti yang dilihat sendiri, Taman Puring baru saja selesai di revitalisasi. Nah itu, jadi sebelumnya Taman Puring ini bisa dibilang taman mati lah, tapi nggak ada yang masuk ke sana, yang berkunjung pun kayaknya orang nggak ada ke taman itu gitu kan. Takut. Iya, abis itu kita anak-anak parkour Jakarta, kebetulan waktu itu Gelora Bung Karno kan sedang renovasi Asian Games. Nah itu kita pindah tuh dari base camp lagi, kita mulai di Taman Puring ini, kebetulan emang sepi kan. Ya udah, akhirnya kita latihan di sana sampai akhirnya dilirik pemerintah. Wah, ternyata ada ya yang mau kegiatan di Taman Puring ini. Nah gitu, kita berkoordinasi sama dinas pertamanan Jakarta. Akhirnya kita mengajukan tuh untuk dibuatnya parkour park pertama di Jakarta, dan akhirnya di 2019 akhir jadilah parkour park tersebut. Di daerah mana tadi, Dani? Di Taman Puring. Oh, di Taman Puringnya itu juga. Wah, gokil nih. Iya, keren. Nah itu berarti itu contoh-contohnya ada apa aja? Ada kayak rel atau ada stair atau kayak gimana sih modelnya? Dan bisa dibilang cukup lengkap gitu ya, ada temboknya, ada scaffolding, ada buat hangingnya.
gitu. Oh, itu outdoor berarti ya? Outdoor ya, outdoor. Oh iya, Nah, keren. selain itu juga dukungan dari pemerintah, nggak cuma Jakarta aja ya, di Bekasi pun sudah ada Parkour Park, tepatnya di Kota Harapan Indah. Nah di sana ada tuh Parkour Park. Dan itu di Jombang, Jawa Timur ada juga Parkour Park. Gitu aja. Ya, nih, jadi udah mulai kebangun lah ya, maksudnya udah mulai aware juga, nanti orang-orang juga udah makin tahu gitu. Oh, ini nanti orang-orang kan kayak dulu mungkin kayak lu sendiri tahunya kan mungkin dari televisi gitu kan. Nah, ini mungkin akhirnya sekarang buat anak-anak kecil yang mungkin at least ya tinggal daerah situ dulu udah makin tahu juga, mungkin nanti makin rame lagi gitu kan orang-orang parkurnya apa sih gitu. Oh ini parkur park. Oh akhirnya mulai orang ngulik-ngulik ini udah mulai bagus, udah mulai akhirnya ya udah mulai berkembang lah ya di Indonesia. Nah ini ngomongin mengenai perkembangan ke depannya, kalau misalnya orang yang suka parkur banget, sebenarnya ini menurut teman-teman dari Parkour Jakarta ini gimana ngeliatnya ini untuk orang-orang yang nanti ke depannya ngambil bidang-bidang pekerjaan yang serupa gitu, misalnya kayak ada kan kalau misalnya kayak atlet sebenarnya bisa juga, ada misalnya kayak stuntman dari Dani ngeliatnya kayak gimana? Untuk ke depan ya, ketika udah terjun di dalam disiplin parkour ini, benar. Nah menariknya adalah seiring perkembangannya zaman, si parkour ini udah berkembang menjadi ada kejuaraannya. Nah, kita tarik ke belakang, awalnya parkour ini dibuat untuk itu tadi keadaan darurat, gimana caranya kita pokoknya bisa bilang bela diri yang jenisnya flight, kabur gitu kan, bukan flight. Nah, awalnya kan itu untuk keadaan darurat, membantu orang segala macam. Nah, dari berjalannya perkembangan zaman ini adalah tuh akhirnya kejuaraan. Sudah dari tahun berapa ya? Lumayan sering dilakukan setiap tahunnya, biasanya oleh Red Bull ya, itu Red Bull Art of Motion. Nah itu dimana dari segi freestyle-nya parkour ini itu diadakan di Yunani, Itali. Terus yang di tahun ini akan diadakan di atas kapal bersejarah. Di atas kapal? Jatuh ke air gimana? Ya nggak gitu dong, maksudnya tapi kayak tapi gokil banget men di atas kapal. Maksudnya ini nggak sih terombang ambing nggak sih? Kalau terombang ambing gimana? Mungkin karena kapalnya besar kali, jadi mungkin goncangan. Oh iya juga sih, iya. Tapi kalau misalnya ombang-ambing ya lumayan jadi makin challenge nggak ya nggak sih? Ntar dia loncat ke kanan, ke ombang-ambing ke kiri. Bener. Airtime-nya lebih lama kan kalau misalnya gitu. Iya. Di Indonesia sendiri itu awalnya masih kekeh banget bahwasanya parkour ini tanpa kompetisi gitu kan. Udah tuh, dan ada kayak dua kubu gitulah terbagi. Waktu kan nggak kompetisi, lu kompetisi sono lu gitu ibarat kata gitu. Nah tapi perlahan sekarang kalau dilihat-lihat setelah kita lakukan berbagai event, ya udah kita nyebutnya itu challenge gitu kan. Iya. Embel-embel challenge, karena sama aja kan itu kompetisi juga. Benar juga sih. Mulailah diterima oleh para praktisi di Indonesia. Nah di tahun ini rencananya berkolaborasi sama pemerintah, ada namanya IOXT, Indonesia Open Extreme Sport Championship. Nah di mana parkour baru bergabung di tahun ini. Jadi eventnya udah berada udah ada mulai 2007, nah cuman di 2021 ini parkour mulai bergabung karena itu latar belakangnya parkour yang tanpa kompetisi, akhirnya bisa menerima juga kompetisi. Nah si kejuaraan ini akan diadakan secara virtual dulu untuk kualifikasinya, lalu untuk finalnya akan dilakukan offline di Borobudur. Nah di Oktober nanti. Nah, ini bentar mau nanya dulu, online tuh kompetisinya gimana ya tuh untuk tesnya online tuh kayak gimana ya kualifikasinya? Jadi based on video sih, kayak si atlet tersebut merekam. Oh, ngerekam sendiri terus ini. Oh iya. Sorry. Tadi otak gue nggak terlalu jauh ya. Tadi gue mikirnya lewat Zoom ya. Gue mikir kan lewat Zoom. Nggak men. Gue mikirnya kualifikasi lewat Zoom gimana ceritanya. Tapi apa member dari Parkour JKT ada yang ikut? Saya sendiri kebetulan. Wah. Amin Dani ya, nanti bisa jadi finalis
yang sampai Amin. terakhir. Amin. Terus ngomongin soal parkour, aku penasaran ada nggak sih parkour tingkat-tingkatannya? Kalau misalnya taekwondo kan maksudnya kayak ada sabuk hitam, sabuk putih. Kalau parkour ada nggak tingkatannya? Tingkatannya ada, kita dibagi menjadi 3. Yang pertama itu first timer, untuk teman-teman yang baru pertama kali latihan parkour. Jadi kita edukasi dulu tentang parkournya, baru kita ajarin basic dari parkour ini. Itu di kedua ada namanya basic. Nah itu yang udah lumayan lah, itu latihan parkour udah lama. Nah kita kembangkan teknik-tekniknya lagi. Terus yang ketiga namanya beyond basic. Nah di sini ya dipersiapkan untuk mereka bisa men-sharing lagi ilmunya segala macam kayak gitu. Terbagi dari 3 kelas itu sih. Oh. Oke. Nah ini kalau untuk dari Dani sendiri berarti lu udah masuknya ada di Beyond. Ya, ini. Wow. Oke. Nathan masuk ke kelas mana ya? Gua di bawahnya, gue first timer lah ya. Maksud gue belum bisa ngapa-ngapain. Ya first timers di dunia olahraga juga karena jarang olahraga ya, karena gue sama aja dong. Cobain lah kali-kali ke Taman Puring. Gimana ya? Gue dulu karena gue sih bukan karena gue suka, awalnya gue main game kan, gue main gamenya itu bukan parkour sih, itu maksudnya kayak free running gitu kan. Gue main game ada namanya di PS2 tuh namanya gamenya free running. Terus gue ngeliat ya, kayaknya asik juga sih. Dulu tuh badan gue masih fit tuh. Sekarang udah semenjak karena ini ya dampak pandemi ya, karena langsung terus ya udah gue sempet nyoba kayak dulu tuh sempet yang paling gampang aja lah kayak ini lompat di tempat tuh terus kayak bisa flip balik gitu kan kalau misalnya di Instagram kan ada caranya tuh ngasih tahu dulu, ada video pendek gitu kan, kayak misalnya ya pertama lompat dulu aja, terus kedua nanti tangannya gini, terus nanti ketiga tangannya gini. Nah ya udah nggak jadi juga sih, sama aja. Tapi gue pernah nyoba maksudnya kayak trik-trik simpel kayak gitu. Nggak apa-apa, yang penting udah coba. Ya terus ya biasalah anak-anak ya dulu masih SMP kayak loncat-loncat di dinding doang kan, ya kayak gitu ya, pernah nyoba doang gitu. Sama kayak lu, Dani kayak ngebayang dulu, awalnya ngebayangin dulu kayak ini kalau gue di parkirin gitu asik kali kalau misalnya gue lompat kayak gini gitu, kayak di parkiran yang ini parkiran apa yang tingkatan gitu kan, kayaknya asik aja gitu loncat-loncat, kebayang sih gitu. Cuma masih belum seriusin. Intinya dilakukan di tempat yang aman. Benar, setuju banget. Oke, dari Kak Dani sendiri sebagai Wakil Ketua Parkour Jakarta nih, ada nggak sih target yang tahun ini tuh mau dicapai buat komunitas Parkour JKT? Oke, targetnya kita menghidupkan kembali scene parkour ini, terutama di area Jabodetabek, agar kan jadi Jabodetabek ini ada komunitas masing-masing, di Bogor ada, di Depok ada, Tangerang ada, Bekasi ada. Nah semoga nih kita bisa hidupkan kembali nih, biar menambah awareness masyarakat kayak untuk ternyata parkour tuh ada, terus kayak latihannya tuh ternyata bukan untuk bahaya, malah untuk kayak kita bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Malah sebenarnya manfaatnya banyak banget ya dari parkour ini. Banyak banget, betul. Manfaat sosialnya juga kan, namanya kita berkomunitas, jadi punya teman banyak, segala macam. Habis itu diharapkan sih semoga kondisi pandemi ini membaik, sudah kehilangan pandemi ya kan, kita bisa mengadakan event offline sih, itu harapannya. Amin. Terus juga satu lagi, semoga ya di kepengurusan Parkour Jakarta ini sendiri bisa regenerasi terus dan tetap ada sampai kapanpun. Amin. Gokil ini. Tapi sekarang komunitas Parkour JKT ini ada berapa ya membernya? Kalau untuk kepengurusannya sih sekitar 20 ya. Yang maksudnya yang di dalam pengurusan Parkour Jakarta. Untuk member itu kita gimana ya nyebutnya? Kayak yang udah pas datang hari Minggu aja sih gitu. Itu sekitar 50 orang ada. Berarti siapapun bisa jadi member? Siapapun, kita tidak ada registrasi, tinggal datang aja dengan badan sehat, bawa minum, pakai outfit yang nyaman,
Dah cukup. Oke, Nathan, hari Minggu? Oke. Wah, mau dong Lovely. Lu ikut kan? Enggak, tentu enggak. Oh, gue kira tadi lo ngajakin. Nah, tapi gitu ya. Dani, thank you banget udah ngobrol-ngobrol sama kita pada hari ini buat udah sharing-sharing mengenai seputar parkour dan parkour JKT. Pokoknya sukses terus untuk Dani dan parkour JKT dapat seperti tadi doa-doanya dapat beregenerasi beregenerasi sase, yaitu seterus-terusnya, dan panjang umur juga untuk komunitas kalian supaya nanti juga dapat menghasilkan gimana bilangnya, parkour lah. Ya, praktisi parkour. Semoga Dani bisa menang di kompetisinya ya. Iya, itu yang dapat bisa ya berkompetisi hingga tentunya bukan cuma di dalam Indonesia doang, tapi bisa bersaing juga dengan parkour di luar gitu ya. Gitu. Nanti akan ada dapat jenius-jenius yang banyak juga ya. Sukses terus, sehat selalu. Kena seliput semua gue. Sukses terus dan sehat selalu untuk Dani. Thank you banget untuk udah ngobrol-ngobrol sama kita. Yes, mantap. Nah, Smart Heroes, minggu depan tentunya kita juga akan balik lagi untuk ngobrol-ngobrol dengan narasumber yang kece dan seru tentunya. Buat yang penasaran, pokoknya jangan kemana-mana. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye. Bye-bye. Thank you.